Oke, sekarang kita membahas soal fungsi kuadrat untuk kelas 9. Ini pembahasan soal yang ada 10, ada di buku modul. Kita lihat. Soal yang pertama, fungsi kuadrat Y sama dengan 8 ditambah 2X min X kuadrat memotong sumbu Y di titik mana? Ini udah ada PG-nya. Kalau udah ada PG-nya sebenarnya gampang. Tanpa gambar ini pun kita bisa kerjain kalau dia udah ada PG-nya. Misal dia minta memotong sumbu Y. Kalau yang namanya lihat dari gambar nih ya, sumbu Y kan yang ini. Kalau yang namanya memotong sumbu Y, pasti nilai X-nya itu sama dengan 0. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya 0. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Karena dia minta memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya 0. Secara dari sini aja kita udah bisa lihat jawabannya dari PG ya. Kalau yang X-nya 0, kalau ini kan selalu posisinya X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Kalau yang X-nya 0, ya udah berarti ini dong, 0,8 tanpa menghitung. Dan ini cepet banget kan. Kalau misal masih nggak yakin, bikin aja pakai GeoGebra. Kalau cuma tugas kan kalian bisa boleh pakai aplikasi ya. Ketikkan ini di GeoGebra, lalu kalian dapat sumbunya, kalian buat noktah atau titik di sini di yang perpotongan sumbu, terus kalian ubah jadi name and value. Jadi dia keluar nama dan berapa koordinatnya. Langsung dapat deh. Kalau yang ini kan sumbu X. Kalau ini berarti berpotongan dengan sumbu X. Min 2,0, 4,0. Tapi yang berpotongan dengan sumbu Y adalah ini. Ini kan sumbu Y, dia memotong garis ini nih, grafik ini. Memotong sumbu Y di mana? Berarti kan di sini. Grafik ini memotong sumbu X di mana? Berarti kan di sini sama di sini. Nah, itu mudahnya. Yang nomor 1 masih gampang. Tapi gimana kalau soalnya esai? Nah, gimana kalau soalnya jawablah? Harus pakai cara. Nggak gampang, sama aja. Kalian dikasih persamaan Y sama dengan 8 ditambah 2X min X kuadrat. Soalnya berpotongan dengan sumbu X yang berarti nilai X-nya sama dengan 0. Berarti substitusikan saja nilai X sama dengan 0 ke persamaan Y. Berarti setiap ada X diganti 0. 8 karena 2X berarti 2 kali 0 dikurangi karena X kuadrat berarti 0 kuadrat. Jawabannya ya 8. Berarti kan ketemu kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 8. Berarti jawabannya titik potongnya ada di titik 0,8. Sama kan? Nah, oke, next. Yang sekarang soal nomor 2. Ini sama. Kalau yang tadi memotong sumbu X, kalau yang tadi memotong sumbu Y, yang sekarang memotong sumbu X. Grafik fungsi kuadrat, ini beda lagi kan, jadinya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 memotong sumbu X di titik. Nah, kalau dia memotong sumbu X, berarti dia yang nilai 0-nya adalah Y. Y-nya yang 0. Nah, kalau misalkan tugas atau PR, kalian kan boleh memakai aplikasi. Jadi pakai aja GeoGebra lagi. Toh ini PG juga ya. Nah, kalau pakai GeoGebra, masukkan ini. Masukkan ke GeoGebra, nanti kalian dapat grafik ini, yang melengkung ini. Lalu buatlah titik yang berpotongan dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Tuh, di sini ya. Nah, ini saya di titik puncak ambilnya. Ini yang berpotongan dengan sumbu Y-nya ini. Kalau yang berpotongan dengan sumbu X yang dimintakan, ya udah, kita udah dapat ini. Min 2,0 sama 4,0. Tuh. Udah dapat ya langsung. Ada tuh min 2,0 dan 4,0. Tapi kalau misal esai gimana? Sama. Nah, kalau esai berarti kan nilai Y-nya sama dengan 0. Ya udah, ini dibikin persamaan, jadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Terus kita faktorkan, kayak memfaktorkan persamaan kuadrat di bab sebelumnya. Cari dua angka yang kalau misal dikali, jawabannya min 8. Dari mana min 8? A kali C, ini kan C, ini A-nya 1. 1 kali min 8, berarti min 8. Kalau ditambah, jawabannya min 2, jawabannya B, berarti min 8 dan min 2. Ya udah deh, udah dapet. Cari dua angka kan berarti min 4 dan plus 2. Dapat di sini langsung X min 4, X plus 2. Langsung dicari jadi X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Kalau cara memfaktorkannya lupa, lihat lagi di bab sebelumnya. Ini buat yang nomor 2. Next, nomor 3 cuman mencari rumusnya apa, menentukan rumusnya apa, nggak usah dibahas panjang. Langsung nomor 4. Nomor 4 dia mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat berikut. Ingat ya, nilai maksimum, nilai minimum itu rumusnya sama, cuma nanti hasilnya aja yang berbeda. Kalau nilai maksimum hasilnya pasti plus, kalau nilai minimum biasanya dia pasti min. Kita lihat, kalau dia mencari nilai maksimum, grafiknya naik, kalau minimum grafiknya turun.
Kayak yang tadi berarti nomor 1 itu maksimum, nomor 2 minimum. Kita lihat, rumusnya kan cuma satu ini, min D per 4A. D itu determinan, berarti min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita lihat, masukin aja, substitusikan semua. Yang namanya A itu yang di depan variabel X kuadrat. Koefisiennya X kuadrat itu A. Berarti kalau nggak ada angka, min 1. Min 1. B itu ini, di depannya variabel X yang nggak ada kuadratnya. Dia berarti 4, koefisiennya X. Dan C itu konstanta, dia berdiri sendiri, nggak punya variabel. Kita lihat sini, B kuadrat, berarti 4 kuadrat. Min 4AC, min 4AC, A-nya min 1, C-nya 5. Bawahnya 4 dikali A, 4 dikali min 1. Ini kan min 1-nya A. Ya udah kita kerjain. 16 tambah 20. Ini ada minnya kan, ini ada min depannya. Ini harusnya ada minnya ya, nggak ketulis. 16 plus 20 per min 4. Ini kan jadinya min 36 per min 4. Sama aja kayak 36 per 4 sama dengan 9. Berarti ini adalah nilai maksimumnya 9. Nah, itu buat dari nomor 1, 2, dan 4. Yang nomor selanjutnya nanti ada video lainnya. Oke, kalau nggak ngerti masih boleh tanya.